الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Al-ayat Sadaqallahu Azim. Bapak dan Ibu serta adik-adik jamaah usaha memakmurkan masjid rahimahullah, pada malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita selalu dalam keadaan secara lahiriah iman dan takwa, sehat jasmani dan rohani. Itu semuanya karena mendapatkan rahmatnya Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah dan inayahnya Allah. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang dihormati, perlu kami sampaikan informasi yang perlu kita pahami, kemudian kita hayati, insya Allah kita bisa mengamalkan. Untuk program usaha memakmurkan masjid yang dilaksanakan setiap hari Selasa, kajian tahsin sekaligus tafsir, kemudian Rabu kajian tematik, ya, tergantung situasi dan kondisi ataupun tergantung penceramahnya. Jadi sudah dijadwalkan Rabu kedua bulan jadwal saya, ya, atau takbir dan paksanya. Kemudian Kamis malam Jumat kita melaksanakan zikir dan doa rotib al-hadar. Semuanya sampai sekarang masih berjalan sesuai dengan rencana. Ini semuanya karena partisipasi teman-teman penjenengan muslim, baik partisipasi yang bersifat material maupun spiritual. Spiritual penjenengan hadir memakmurkan masjid, kemudian material penjenengan memberikan donatur, ya, donatur berupa daharan, minuman dan sebagainya. Karena sebaik-baik amalan itu diantaranya adalah memberi makan. Jadi ini peluang kepada penjenengan bagi yang berkenan untuk berdonatur, silakan, ya, silakan untuk memberikan kontribusinya. Mumpung penjenengan masih sehat dan sempat. Karena kalau sudah tidak sehat dan tidak sempat, tidak akan bisa berbuat, ya, maka dengan kasih sayang Allah kita masih diberikan kesempatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, penjenengan semuanya sering mendengar, ya, baik itu rapat, bahkan pertemuan, reuni, pengajian dan sebagainya. Ada 4 kata yang sering kita dengar yang saya sampaikan tadi: rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Ada yang paham ini, ya? Atau mungkin mengucapkan tapi tidak paham? Maka perlu kami sosialisasikan. Semoga Allah memberikan rahmat. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang ini memang tujuan utama, ya. Tujuan utama Allah mengutus Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutus kamu yang Muhammad supaya kamu menjadi penebar kasih sayang. Jadi rahmat seluruh alam, baik alam manusia, alam binatang ataupun alam tumbuh-tumbuhan. Mungkin Pak Karsono mau rahmat apa? Wama artinya dan tidaklah. Biasanya kalau ma itu artinya kan apa yang, ya.
Ini tidak. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia. Ini maju artinya tidak. Saya masih ingat terus itu. Ini satu pelajaran. Ma artinya tidak, bukan apa yang berarti satu kalimat itu ada kata illa atau lakin. Kalau ada kata illa pasti artinya tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu artinya tidak. Wa ma arsalnaka illa, artinya tidak. Jadi itu kasih sayang, rahmat itu kasih sayang Allah. Dan kasih sayang itu yang bersifat khusus dan bersifat universal. Yang bersifat khusus ini yang diberikan kepada hamba Allah yang betul-betul memiliki komitmen, komitmen cinta, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang yang bersifat khusus. Tapi kalau kasih sayang bersifat universal, semuanya diberikan, baik itu yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi penjenengan atau orang manusia di muka bumi itu pengen sukses, ya. Cita-citanya pengen jadi pejabat, pengen jadi pengusaha sukses, tidak sholat bisa kelakon. Kafir bisa kelakon, munafik pun bisa, karena Allah memberikan kasih sayang pada mereka universal. Tapi hanya di dunianya saja. Kalau istilah agama adalah istidrak, istidrak itu dinuduh, munafik, kafir, tapi sukses dunianya, selalu sukses. Ini istidrak, diuji. Kalau Pak almarhum Zainuddin MZ ibaratkan orang kafir atau sukses dunia itu seperti ikan yang ada di kolam, atau penjenengan mancing ikan di kolam. Ketika dimakan dibiarkan terus sampai masuk ke perutnya ikan, baru ditarik. Seperti itu. Ini contoh yang sangat sederhana. Itulah rahmat, ya, kasih sayang. Dan taufik itu mendapatkan restu atau izin dari Allah. Setiap kita melaksanakan perencanaan yang akan kita laksanakan ataupun yang sudah kita laksanakan selalu sukses. Lalu saya dapat izin atau restu dari Allah, namanya dapat taufik. Termasuk malam hari ini yang hadir pada hari ini, insya Allah mendapatkan rahmat dan taufik. Yang menjawab amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Maksudnya amin yang pertama loh ya, bukan amin karena termotivasi loh. Kan mengetes penjenengan dan ini mewakili orang, kumpul, tepal terus turu ya. Loh, tidur boleh nggak tidur ngaji? Boleh, boleh. Dulu pernah saya sampaikan, justru negara yang maju itu sekian banyak ini ngaji, ya. Tapi kok ada yang tidur ngantuk, itu dikritik. Ada apa dia seperti itu? Dikritik. Kontrolnya baik oleh itu dewi. Padahal baru maghrib. Ternyata negara maju itu banyak yang sakit jiwa, stres, 70%. Jiwanya nggak sehat. Yang sehat hanya 30%. Dan ciri-cirinya orang yang sehat jiwanya atau yang tidak sehat jiwanya itu sulit tidur. Tapi kalau yang sehat jiwanya itu gampang tidur. Penjelasan ngaji baru 20 menit tidur, jiwanya sehat. Omongnya sambil tuh breksek itu berdasarkan penelitian. Aku hanya nyinggung ya, boleh masalahnya. Tapi ingat bahwa ngantuk itu kan ada 3 ya. Ngantuk robbani, ngantuk syaitoni, dan ngantuk fitri. Kalau ngantuk robbani itu ketika penjenengan disuguhi pentas hiburan, kemudian penyanyinya itu transparan pakaiannya, cantik, kok penjenengan ngantuk, itu namanya ngantuk robbani. Itu gimana kira-kira kalau ditampilkan yang transparan mulai aku ngantuk. Kalau bapaknya
Padahal ngantuk itu namanya ngantuk syaitan. Kalau ngantuk fitri memang dengan capek ya, kesel harus tidurkan. Kalau dengan tidur karena capek, pahalanya lebih banyak. Diriwayatin ngantuknya tetap hadir loh, itu kan bagus. Ngantuk tetap hadir, luar biasa. Ngantuknya fitri itu ya. Ada yang ngantuk. Ada orang nyampaikan itu pada gitu. Taufik, kemudian hidayah. Hidayah itu petunjuk. Jadi petunjuk yang bagus itu bukan petunjuk lesan. Yang paling bagus petunjuk itu diantar sampai tempat. Al-Quran mengantarkan sampai tempat. Diberikan teorinya, kemudian harus diamalkan petunjuknya. Ini kan betul-betul paham. Kalau hanya dibaca, ini hanya petunjuk. Mendengarkan yang petunjuk. Tapi kalau mendengarkan, dicatat, diucapkan, kemudian diamalkan itu petunjuk. Al-Quran seperti itu. Kan betul-betul paham. Target tercapai. Contoh menjadikan pergi ya, tanya alamat. Ada yang berikan petunjuk, Pak, dari Tanglet alamat si A itu jalan ini ya. Arah ini dan itu petunjuk, oh nanti jalan ke arah kiri, setelah kiri belok kanan, kanan kiri 100 meter dari sudah tempatnya. Itu sulit ya. Tapi kalau yang menunjukkan, kemudian mana tunjukkan sampai di tempat pasti tapi gimana? Inilah Al-Quran. Ini tergantung penjenengan pulau. Belajar Al-Quran ini hanya mendengarkan atau berusaha untuk memahami dan mengamalkan. Karena petunjuknya Al-Quran sudah diamalkan. Ini namanya hidayah. Kemudian inayah. Inayah itu pertolongan. Di segala sesuatu kita akan selalu mendapatkan pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak hadir dan mendengarkan suara saya, insya Allah mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tausiah malam hari ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan ini sebagai pembukaan. Belum selesai Pak, pembukaan. Terus aja pembukaan Pak ya. Ayat yang saya baca tadi, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi Allah yang telah menjadikan kamu dalam keadaan lemah. Ya, keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Setelah lemah, ya, sekarang lemah, kemudian ja'ala Allah menjadikan dhafin, kemudian dirubah menjadi kuatan, jadi kuat. Jadi tahapannya kita lemah dulu, kemudian kuat. Setelah kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayban. Jadi kemudian Allah menjadikan dari sesudah kuat dirubah menjadi lemah. Nah, lemah yang terakhir ini dihiasi diwarnai dengan wasyaiban dan keluar uban. Keluar uban yakhluqu ma yasha, dan dia Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya kan tetap bisa tercapai. Wa huwal alimul qadir, dan dia Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jadi secara makna atau mujmal seperti itu. Jadi tahapannya kita tidak pernah lepas dari kondisi lemah. Ya, kondisi lemah, kondisi kuat, kondisi lemah. Terus keluar uban. Setelah keluar uban larinya kemana? Kan tidak kuat lagi itu. Ya, jadi pertama lemah. Lemah itu kalau sering saya sampaikan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari 3 tahapan itu. Ya, masa datang, masa senang, masa kuat itu, kemudian masa pulang. Ayatnya ternyata jelas sekali di sini. Ar-Rum ayat 54. Ketika Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala dhafin quwwatin. Setelah kita lemah,
belum balik, masih lemah posisinya. 11, 12, 13, betul ya? 11, 12, 1, 2. Ini masa kuat. Masa kuat ini. Terus 3, 4, 5, 6. Ini masa lemah. Mungkin kan orang percaya dengan percaya ini. Nah, posisi usia 65 itu kira-kira posisi gimana? Posisi lemah dan keluar uban, dan inilah bentuk kasih sayang Allah supaya kita sadar posisi. Karena kelemahan yang ketiga ini tidak akan kembali kuat. Ditandai dengan keluar uban itu berarti akan mendekati kematian. Nah, semuanya ternyata Bapak dan Ibu ketika kita masih kuat, ya, itu ditanyakan, umur panjang ditanyakan. Sebelum tidak bisa melangkah maksudnya, sebelum ditanyakan. Hadis Rasulullah mengatakan, "Lam tazula qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan pernah bisa melangkah walaupun hanya satu setapak seorang hamba besok dari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, an-umrihi fima afnahu, tentang umurnya mau habiskan untuk apa. Dimulai dari masa muda, ya, remaja sebelum balik itu kan tidak dihitung. Mulai dari kuat itu tadi, dengan kekuatan, ya, yang selama masih kuat, masih umur panjang sampai habis digunakan untuk apa? Itu ternyata dipertanggungjawabkan Bapak dan Ibu. Ini hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Dengan kasih sayang Rasulullah, dengan rahmat, ya, rahmat Allah melalui Rasulullah selalu mengingatkan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dianugerahi umur panjang. Tadi umur panjang itu digunakan untuk berbuat kebaikan. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang tapi digunakan untuk berbuat kejahatan. Ya, mari kita tanyakan Bapak dan Ibu, usia yang sudah kita lalui ini dengan persentase antara dosa dengan pahala kira-kira banyak mana? Si nyaku banyak dosanya gitu. Umpama panjenengan suruh milih, dikasih umur panjang selalu maksiat, tapi jenengan dikasih umur pendek tapi dia berbuat baik, pilih mana? Pilih berbuat baik yang umurnya pendek atau berbuat jahat umurnya panjang? Berbuat baik umurnya panjang. Jadi orang mau duduk kecuali jamaah juga. Kalau pilih tanah di sini, pilih surat gol. Nah, yang jelas kita berusaha untuk memilih umur panjang tapi manfaat, ya. Manfaat dalam konteks tanda kutip yaitu selalu dengan ketaatan dan seperti itu. Ya, memang kita itu tidak pernah lepas dari memilih. Kalau kita salah pilih, kemudian tidak bisa mengamalkan, ya sudah. Sesuai dengan firman-Nya, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan hambanya supaya memilih antara fujur dan takwa. Fujur itu jahat, takwa itu taat. Kalau jahat jelas job desk-nya syaitan itu adalah jahat. Kalau taat adalah job desk-nya malaikat. Jadi yang sudah pasti jahat itu adalah sifatnya syaitan, kemudian taat itu sifatnya malaikat. Kalau manusia ada di mana? Bapak dan Ibu, kalau manusia ada di mana? Yang jahat atau yang ditaat? Oh, itu yang cerdas itu mas bangun dua-duanya. Kadang jahat, kadang taat. Tapi Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, selalu mengingatkan. Allah menciptakan dalam keadaan lemah, kemudian kuat. Setelah kuat tidak semuanya tidak kuat terus, akan berubah menjadi lemah.
korban itu. Orang yang bantah, tidak pernah Pak korban kali ini terus disembelih, nggak bisa. Walaupun disembelih tapi tetap organnya sepuh. Jadi itu peringatan, sebenarnya peringatan kasih sayang supaya kita memperbaiki. Kalau imannya Rasulullah itu meningkat, imannya malaikat stabil. Kalau imannya manusia fluktuatif, naik turun. Nah, pada saat naik turun inilah supaya tetap stabil, kita harus tetap istiqomah di dalam hal menghadiri kajian-kajian yang sifatnya pencerahan spiritual. Dan pencerahan spiritual ini sangat penting sekali, karena rohani perlu dibangun. Kalau penjenengan ingat sejarah menyapa Soekarno, ya, itu bahwa membangun manusia seluruhnya itu nation and character building, jadi mutlak membangun manusia seluruhnya itu harus dilaksanakan. Ya. Kalau sakit jasmani hanya dirasakan kita sendiri. Kalau sakit rohani, wah, bukannya sendiri, orang lain pun merasakan. Banyak tuh pejabat kita yang rohaninya sakit, sakit aja. Pandemi kayak begini justru untuk bisnis, gitu, untuk memperkaya diri sendiri, gitu. Korupsi dan sebagainya. Terus karena sakit. Ciri-cirinya orang sakit rohani itu tidak mampu menjadikan Allah sebagai apa? Pengawas. Tidak menghadirkan Allah, tidak melibatkan Allah ketika dia mengemban tugas. Ini kalau misalkan pejabat kita itu yang punya wewenang itu selalu menghadirkan Allah, selalu diawasi, tidak akan pernah terjadi. Ini teorinya seperti itu. Mungkin orang sudah hadir. Pak itu orang pejabat coba menjabat, dia memang orang yang bisa menjabat itu tugasnya mengoreksi. Nah, pejabat menang bayar dan itu kan memang perlu diambil. Nah, Islam tidak mengatakan seperti itu. Dalam kondisi apapun tetap tidak ada perubahan. Ya, yang namanya iman dan takwa dibawa kemana-mana. Itu teorinya seperti itu. Umurnya ditanyakan. Setelah itu, wa ansadabihi fi ma ablahu. Ketika kamu masih muda, masih kuat, ya, kuat itu ditanyakan. Untuk apa? Dan tentunya Islam mengajarkan ketika masih kuat ya harus produktif, ya. Produktif. Ilmu dunia dan ilmu akhirat harus dikuasai dan harus bekerja keras dan cerdas. Kekuatan fisik itu harus dimanfaatkan dengan nilai ibadah. Ternyata itu ditanyakan. Yang ketiga ditanyakan juga ketika masih kuat cara mencari hartanya bagaimana, ya, dari mana dan dinafkahkan untuk apa, itu juga ditanyakan. Islam juga mengajarkan cara mencari nafkah ru'yah yang halal, ya, halal dan thayyibah, yang halal dan yang baik, baik dalam arti menurut syar'inya. Kalau masalah halal dan thayyib itu kan Imam Asy'ari, ya, itu orang sufi juga, bahwa manusia itu bisa mencontoh binatang yang bernama an-nakhl. Ya, sifat an-nakhl. An-nakhl itu tawon, lebah. Lebah itu punya sifat yang perlu kita tiru. Yang baik loh maksudnya. Sifatnya tawon itu sering makan, ya, makan apa? Saripati bunga. Maksudnya satu macam. Makanya satu macam. Hanya saripati bunga. Terus sering mengeluarkan madu. Yang ketiga kalau menghinggap, nggak pun mencok, ya. Walaupun hanya di tempat dahan yang paling kecil, dahan itu tidak pernah patah. Dia tidak akan pernah mencari musuh, ya, tidak mencari musuh, dan kalau ada musuh tidak lari. Tapi kalau mengganggu, jangan tanya, akan menjadi
menjaga kehormatannya. Loh, maksudnya apa? Oh, tahu makanya yang satu macam sari madu. Pas pakai bunga. Orang Muslim juga begitu, makanya harus satu macam. Tidak boleh macam-macamnya gimana? Satu macam apa? Yang halal, maksudnya seperti itu. Dan wajib tempe masuk, ya. Tahu masuk, babi pinggir, maksudnya seperti itu. Jadi satu macam itu yang halal. Gampang panggil makan yang halal. Ya tidak apa-apa karena itu hal merupakan hal yang harus dilaksanakan. Terus mengeluarkan madu. Madu itu hampir 90% bermanfaat ya, kepada manusia. Madu asli loh, bukan madu campuran loh. Maksudnya orang Muslim itu seandainya mengeluarkan perkataan ini harus memiliki dewasa dalam tata bicara. Pembicaraannya itu akan selalu bermanfaat, mengandung petunjuk dan bimbingan pada diri sendiri dan orang lain yang mendengarkan. Maksudnya seperti itu. Kalau tidak bisa bicara yang baik, ya, diwajibkan untuk diam. Itu jadi jelas seperti itu. Terutama membicarakan kejelekan orang lain. Ini juga nampaknya sulit untuk kita hindari. Ya. Tidak terasa ternyata kita juga membicarakan kejelekan orang lain. Namanya menggibah. Nah, kalau kita belajar tawon sedang mengeluarkan madu itu maksudnya madu selalu bermanfaat. Nah, orang Muslim kalau mendigok itu bermanfaat. Maksudnya seperti itu. Kemudian dihinggap di dahan yang kecil tidak patah. Ini memberikan satu pelajaran. Orang Muslim dimanapun berada tidak pernah bikin onar. Justru kita beradaptasi di mana saja itu akan selalu berdampak yang positif. Mampu mewarnai lingkungan yang kurang sehat. Ketika kita bergaul dengan lingkungan yang kurang sehat, iman kita fungsikan, kita perankan di situ maksudnya. Karena kita memang tidak pernah bisa hidup sendiri, tidak bisa. Kita di samping makhluk individu juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka ketika kita bergaul, beradaptasi, kita perankan akidah dan iman kita. Maksudnya seperti itu. Jangan sebaliknya. Setiap kita hadir di satu tempat selalu bikin onar. Ini bukan karakter orang Muslim. Islamnya selamat. Dimanapun kita berada, lingkungan selalu merasa aman dan tenteram. Kehadiran kita seperti itu. Tapi ketika kita pergi, yang kita tinggalkan merasa kehilangan. Jangan terbalik. Begitu datang senang, kita tinggalkan dia senang. Gitu. Berarti alhamdulillah. Selama ditinggal orang itu ternyata tidak ada yang hilang lagi ya. Kemudian kalau tidak diganggu tidak akan mengganggu orang lain. Jadi tawon itu kalau tidak diganggu tidak. Ya. Tapi kalau coba-coba mengganggu, penjelasan dikejar. Maksudnya Islam seperti itu. Jangan mencari musuh, tapi kalau ada musuh tidak boleh lari. Harus berani. Ini berfungsi dari apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat yang terbaik itu orang yang mampu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Ciri-cirinya umat yang baik itu adalah kita berada di dunia ini, kemudian kita berani mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan merasa selamat loh mas, dengan kalau ada kemungkaran di lingkungan dengan mengatakan apa sebenarnya baku, itu tidak boleh. Pendiaman kita melihat kemungkaran itu dicatat kita setuju dengan adanya kemungkaran. Bahaya kan ini? Tentunya kita tidak frontal kan. Kalau ada kemaksiatan koordinasi,
dengan RT, dengan masyarakat ini, gitu. Jangan kita mainkan atau kita laporkan. Ya. Jadi ini salah satu resiko orang Muslim yang baik itu adalah ketika melihat kemungkaran sangat peduli untuk menjernihkan, menetralisir masalah itu. Jangan sampai pura-pura melihat kemungkaran malah gresek, Pak. Di telepon juga menunggu ayo aja orang mau tugasku. Ya itu gak ada orang Muslim. Ya kan tidak bagus seperti itu. Itulah. Kalau hanya mengajak kebaikan memang gampang. Nabi Muhammad itu ketika terkenal baik temannya banyak. Wah, temannya banyak. Sing nakal ya seneng karo Nabi Muhammad, sing apik ya seneng karo Nabi Muhammad. Ketika dia punya tugas untuk mencegah kemungkaran, dibenci. Jadi yang kepengen pantannya ada yang berbuat baik, kalau pengen dibenci wong mencegah kejelekan. Nah, ini orang dari wong. Berarti nggak kira-kira itu harus berani. Usia 60 tahun ke atas itu harus berani. Itu malah masalah wanita. Kemudian yang keempat akan ditanyakan, dengan waktu masih sehat, punya ilmu, digunakan untuk apa ilmu? Islam telah memberikan peluang, walaupun yang memiliki hanya satu ayat, punya kewajiban untuk menyampaikan. Termasuk bapak dan ibu setelah nanti kajian di sini, bareng ngaji terus hilang enggak? Penyanyi punya kewajiban untuk menyampaikan kepada suaminya yang tidak berangkat di sini. Suaminya menyampaikan istrinya yang di sini. Jangan sampai nanti ditanya, UMM jadwalnya siapa? Pak Yonto. Disampaikan apa sama Pak Yonto? Orang nanti Pak Yonto itu kok orang jelas. Orang jelas. Bahkan saya tak jelas kok. Nah, itu lagi punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Islam juga mengatur, tidak sembarang menyampaikan, sumbernya harus jelas. Dari ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maksudnya ilmu amaliyah itu ketika kita punya ilmu, kita amalkan, kita transfer kepada orang lain. Dan yang kita transfer kepada orang lain itu ilmiah yang teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Teori yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Al-Quran, hadis. Ilmu kedokteran pun belum masih spekulasi, bisa benar bisa salah. Itu Al-Quran pasti benar. Ilmu dunia itu masih jais, masih mungkin, tapi Al-Quran itulah pentingnya kita ketika masih kuat, ya, itu ditanyakan semuanya. Nah setelah itu doktrin lemah, wasaibah dan keluar beban ini semuanya ditanyakan. Ya kalau misalkan saya umpamakan dunia ini ibarat ini, luasnya seperti ini. Kalau kita ukur segini itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Artinya tinggi 100. Ya, masuk ada menunggu ya, stroke lah, rapelah. Inilah dunia. Ketika kita lemah, keluar rupan akan melesat ini seperti ini. Kemudian Rasul mengingatkan di sini sebelum kita meninggal dunia perlu diingat apa yang kita bawa. Ya, yatba'u al-mayyita salah satu. Jadi ada 3 yang mengikuti mayit sampai ke kubur. Kemudian fayal usnaini wajab ko ma'ahu wahidun. Jadi catatan saya seperti itu. Jadi 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya dikubur. Kemudian siapa? Yang banghu ahluhu wa manuhu wa amaluhu. Jadi mereka yang mengikuti adalah keluarga, harta, amalnya. Harta dan keluarga akan kembali setelah dimakamkan akan kembali. Yang mengikuti sampai kubur apa? Amalnya. Nah, maka mobilitas amal itu menentukan bahagia dunia dan akhirat. Maksudnya mobilitas itu aktivitas kita, mobilitas amal soleh. Amal itu perbuatan soleh itu baik.
itu sangat menentukan. Ketika apa? Ketika masih kuatan, masih di posisi kuat. Jangan sampai nanti sudah lemah, orang sopok bahaya orang. Ini masih kasih sayang Allah diingatkan. Ya, bagian ini sudah saya ini ya. Saya sama bagian ini sudah meninggalkan dunia hitam. Pak, di bagian katanya meninggalkan dunia hitam, enggak putih semua itu. Yang belum meninggalkan dunia hitam, jangan berteman musibah. Oh, lemah dalam keadaan kuat. Karena kematian itu juga rambut hitam juga bisa dimatikan. Itulah Bapak dan Ibu ya. Tausiah pada sore hari ini atau malam hari ini ya. Semoga ketika kita lemah jadi kuat ini kita manfaatkan. Mobilitas amal soleh kita maksimalkan. Sehingga pada saat kita berubah menjadi lemah, keluar tuban sudah tidak berdaya apa-apa, ada tamu Israel mencabut nyawa kita dalam posisi husnul khotimah. Khotimah itu dalam kebaikan. Ini harus kita perjuangkan. Caranya gimana? Istiqomah dalam kebaikan. Ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri. Jadi jangan sampai kita posisi meninggal dunia tidak posisi Islam. Ya, maka sedetik apapun jangan sampai kita keluar Islam. Ya, tetap harus dalam aktivitas apa saja kita harus selalu dikullah, ingat pada Allah. Jadi ingat pada Allah bukan hanya melafalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan hanya itu saja, tapi ketika kalian bekerja dalam hati mengatakan, kalau bukan karena yang menggerakkan Allah, saya tidak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Ini salah satu dikullah dan Allah. Siapa tahu nanti ada utusan yang tidak pernah memberikan informasi, informasi pendadakan didadak dalam posisi siap, itu kan tidak ada masalah. Ini dikhawatirkan kalau pas didadak kita nggak siap. Ini yang perlu kita hindari supaya kita tetap siap dalam hal menerima utusan dari Allah dan malaikat Jibril. Maka perlu kita lakukan dengan istiqomah. Insya Allah kita akan tetap pada jalur keselamatan dan kebahagiaan baik dunia ini maupun di akhirat nanti. Mari kita dengan berkata dalam sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.